Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mengisi di lampiran kedua ya. Nah, kita kembali lagi ke lampiran kedua. Jadi lampiran kedua di sini memiliki jumlah senilai 108 miliar 29 juta 255.000 ya. Nah, dari data yang sudah kita isi ya di dalam perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya usaha dari luar usaha untuk lampiran 2 di sini akan memiliki dampak pada kompensasi kerugian fiskal ya perusahaannya dari PT Maju Jaya ya. Nah, ini bisa disimpan. Nah, kita lihat. Oke. Tutup ya. Nah, kita bisa lihat di lampiran khusus pada kompensasi, perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Ya. Nanti akan mengalami perubahan itu adalah tahun 2018 ya. Nah, di sini terlihat 176 juta ya. Kemudian klik ubah R dan L ya, rugi atau laba. Kemudian simpan ya, klik simpan lagi. Nah, klik OK ya. Sehingga dari lampiran 2 tadi ya yang kita masukkan datanya ini di close mengakibatkan perubahan ya. Perubahan dari kompensasi kerugian fiskal tahun 2019 ya. 2018 sehingga mengalami kerugian ya, kerugian secara fiskal sebesar 107 mikrofonnya 107 miliar 800 maaf Bapak ulangi 107 miliar 853 juta 255.000. Nah, itu dampaknya ya. Dan jika sudah, klik tombol tutupnya ya. Yes, ya. Datanya sudah tersimpan ya. Nah, selanjutnya dari data tadi, selanjutnya kita masuk ke lampiran berikutnya ya. Di lampiran berikutnya kita lihat di formulir 17711 ya, penghitungan penghasilan neto fiskal ya. Nah, di sini kita inputkan datanya sesuai dengan analisa dari Excel ya, analisa Excel yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, ini ya, kita cocokkan nanti ya. Pertama ada peredaran usaha, itu nilainya adalah sebesar 121 miliar 503 juta 61.000 ya. Jadi kita tinggal kita isi 121 miliar 503 juta 61.000. Untuk harga pokoknya di sini mendapatkan 97 miliar 929 juta 274.000 ya. Sedangkan biaya usaha lainnya mendapatkan sebesar 10 miliar 99 juta 981.000 ya. Jadinya penghasilan neto dari luar usaha menjadi jadi sumbernya dari penghasilan neto dari usahanya di sini adalah peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya usaha lainnya ya. Jadinya di sini menjadi 121 miliar 503 juta 61.000 dikurangi 97 miliar 929 juta 274.000 dan dikurangi lagi ya 10 miliar 99 juta 981.000. Jadinya penghasilan neto dari usaha itu menjadi 13 miliar 473 juta 806.000.
Kemudian penghasilan dari luar usaha ya, kita bisa lihat di analisa Excel-nya, yaitu memiliki nilai sebesar 365 juta ya. Jadi kita salin penghasilan dari luar usaha sebesar 365 juta ya. Kemudian biaya dari luar usaha, kita lihat di versi Excel-nya tidak ada ya. Jadi penghasilan neto dari luar usaha, nah tinggal sini sudah otomatis ya, penghasilan neto dari luar usaha itu bersumber dari penghasilan dari luar usaha dikurangi dengan biaya dari luar usaha ya. Berarti 365 juta dikurangi 0 ya, hasilnya 365 juta. Sehingga jumlahnya menjadi, nah di sini ada 1D ditambah 1G ya. Sehingga menjadi 1D-nya apa? Penghasilan neto dari usaha ditambah dengan penghasilan neto dari luar usaha ya. Sehingga menjadi 13.473.806.000 ditambah dengan 365 juta ya, hasilnya 13.838.806.000. Kemudian ada penghasilan neto komersial luar negeri itu sebesar 450 juta ya. Jadi bersumber dari lampiran khusus 7A kolom keempat ya. Sehingga untuk jumlah penghasilan neto komersial itu didapatkan dari 1H. 1H itu adalah jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri ya. Sebesar 13.838.806.000 ditambah dengan duanya di sini adalah penghasilan neto komersial luar negeri ya, sebesar 450 juta. Jadinya 14.288.806.000. Kemudian untuk pada halaman kedua, nah, halaman kedua di sini ada penyesuaian fiskal secara positif ya. Jadi penyesuaian fiskal secara positif di sini pertama ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota ya. Jadi kita lihat di versi Excel-nya di sini sudah kita analisa kemarin ya. Jadi untuk biaya ya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham ini bersumber dari biaya perjalanan dinas ya dari pemilik usaha ya. Jadi biaya perjalanan dinasnya ya. Jadi di sini nilainya adalah sebesar 3.576.000 ya. Tinggal kita salin ya ke dalam aplikasi pajak 3 juta ya 576.000. Kemudian ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Di sini berdasarkan kasus di PT Maju Jaya itu bersumber dari beban kerugian piutang ya. Yaitu nilainya adalah sebesar 37.154.000 ya. Nanti tinggal disalin, nilainya adalah sebesar 37.154.000. Selanjutnya ada penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sumber datanya berdasarkan kasus dari PT Maju Jaya itu bersumber dari biaya gaji, bagian penjualan dan administrasi. Jadi nilainya adalah sebesar 152.790.000 ya. Tinggal kita salin ke dalam aplikasi pajaknya senilai 152.790.000. Kemudian ada nomor D-nya 5D ya. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Jadi untuk 5D di sini
akan bersumber datanya dari biaya perjamuan yang memiliki nilai sebesar 92.132.000 ya. Jadi kita tinggal menyalin ya, nilainya adalah sebesar 92 juta ya 132.000. Selanjutnya untuk 5E, di sini ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Nah, sumbangannya di sini akan bersumber dari biaya promosi, memiliki nilai sebesar 76.524.000. Sehingga di sini kita isi sebesar di aplikasi pajaknya ya, sebesar 76 ya. 76.524.000. Kemudian ada pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan bersumber, nah ini Bapak close dulu. Nah, jika kita lihat di Excel ya, untuk pajak penghasilan sebesar 180 juta ya, bersumber dari pajak penghasilan pasal 25. Jadi tinggal kita salin sebesar 180 juta ya. Sedangkan untuk gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham itu tidak ada datanya. Selanjutnya sanksi administrasi juga tidak ada. Selanjutnya selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal juga tidak ada. Selanjutnya selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal juga tidak ada. Selanjutnya biaya yang ditangguhkan pengakuannya juga tidak ada. Jadi yang ada cuma penyesuaian fiskal positif lainnya ya untuk selanjutnya, yaitu sebesar, kita lihat di Excel-nya, nilainya adalah sebesar 315.406.000 ya. Tinggal kita salin sebesar 315.406.000. Jadi hasilnya jika kita jumlahkan dari 5A sampai 5L itu ya, nilainya adalah sebesar 857.582.000. Kita masuk ke tab selanjutnya, yaitu penyesuaian fiskal negatifnya ya. Untuk penyesuaian fiskal negatif, yang pertama ada selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal ya. Jadi di sini berarti penyusutan fiskalnya lebih tinggi nilainya daripada komersialnya. Jadi masuk ke dalam area fiskal negatif ya. Di sini sudah otomatis ya oleh sistem diisi sebesar 274 juta ya. Selanjutnya selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal, ini tidak ada datanya karena memang kasus dari PT Maju Jaya di sini tidak ada untuk amortisasinya ya, tidak memiliki aset tidak berwujud ya, makanya tidak ada penyusutan berupa atau yang disebut dengan amortisasi ya, karena tidak memiliki aset tidak berwujud. Selanjutnya penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada, dan yang ada cuma lagi satu ya, 56D, yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya ya, yang bersumber dari dividen dan sewa ya. Kita bisa lihat di analisa Excel yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu nilainya adalah sebesar 175 juta ya. Jadi kita bikin di penyesuaian fiskal negatif lainnya itu adalah nilainya adalah 175 juta. Jadi jumlahnya dari 6A sampai 6D ya, itu nilainya 449 juta. Jadi penghasilan neto fiskal menjadi 3 ya, dikurangi 4 ditambah 5M ya. 3 ini apa? 3 ini bisa dilihat ya. 3 itu adalah jumlah penghasilan neto komersial ya, itu artinya
ditambah dikurangi 4 ya. 4-nya di sini adalah penghasilan ya, dikenakan pajak penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak ya. Kemudian ditambah 5M. 5M-nya adalah jumlah dari penyesuaian fiskal positif ya. Kemudian dikurangi 6E. 6E-nya di sini adalah jumlah penyesuaian fiskal negatifnya ya. Dikurangi 7B. 7B-nya adalah fasilitas ya, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netonya. Nah itu ya, sehingga penghasilan neto fiskal itu menjadi 14.697.388.000 ya. Nanti bisa dicocokkan di versi Excel-nya apakah sudah sesuai. Ya, sudah sesuai ya, 14.697.388.000 ya. Jika sudah, klik simpan ya. Kemudian yes. Nah, klik OK ya. Kemudian jika sudah, klik jika mau dilihat preview hasil cetaknya, bisa diklik cetaknya ya, klik tombol cetaknya. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Ya, silahkan ditunggu dulu karena ini masih proses loading. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasil dari lampiran pertama di dalam SPT 1771 ya. Ini halaman kedua ya. Jika sudah, bisa di close ya untuk preview hasil cetak. Dan ini bisa ditutup ya. Dari data yang sudah kita masukkan pada lampiran kedua itu akan memiliki dampak ya, dampak pada kompensasi kerugian fiskal pada tahun 2018 ya. Kita bisa lihat di lampiran khusus pada perhitungan kompensasi kerugian fiskalnya. Nah, sini sudah otomatis ya berubah menjadi positif ya, sebesar 14.697.388.000. Berarti perusahaan mengalami laba secara fiskal ya sebesar 14.697.388.000. Kemudian untuk kita masuk ke SPT induknya ya. Jadi SPT induk dari 1771-nya kita akan bahas setelah sesi berikut ini. Terima kasih.